أشهد أن لا إله إلا الله. Kisah syahidnya atau terbunuhnya salah satu cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Husain ibnu Ali radhiyallahu anhu. Bagaimana kisahnya? Inilah yang kita akan kisahkan untuk mengenang tanggal 10 Muharram ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika kita mengkisahkan salah satu cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam ini karena tanda kecintaan kita kepada Ahlul Bait. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, Alu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahum minal huquqi ma yajibu riayatuha. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagi mereka punya hak-hak yang wajib untuk kita perhatikan. Fa innallaha ja'ala lahum haqqan fil khumusi wal fai'i. Karena Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan bagi mereka hak tentang pembagian harta perang atau ghanimah peperangan. Wa amara atau wa umira bis salati alaihi ma'as salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diperintahkan untuk bersalawat kepada mereka keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalamnya Husain, sebagaimana kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya bentuk sayangnya kita kepada keluarga Nabi itu adalah dengan cara bersalawat pada setiap salat kita. Kalau kita sedang tasyahud, khususnya tasyahud akhir, salah satu salawat yang kita baca adalah salawat Ibrahimiyah. Dan dalam kandungan salawat Ibrahimiyah itu kita menyebut Nabi SAW dan seluruh keluarganya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bersalawat kepada Nabi SAW dan kepada keluarganya. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sampai mengatakan, Ya ala baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hubbukum fardum minallahi fil Qur'ani anzalahu. Wahai keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, cintanya kita kepada kalian itu sebuah kewajiban dari Allah yang tertera dalam Al-Qur'an yang Allah turunkan. Yakfikum min azimil fakhri annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu. Cukuplah bagi kalian dari kebanggaan terbesar yang ada bahwa orang yang tidak bersalawat kepada kalian dalam salat, maka salat seseorang tidak dianggap sah. Ini ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, menunjukkan bahwa kita wajib mencintai keluarga Nabi. Terlepas dari polemik di negeri kita soal nasab, kita tidak membahas itu. Kita membahas keluarga Nabi. Karena orang-orang yang mengaku nasabnya sampai kepada Rasul bisa iya, bisa tidak. Karena untuk membuktikannya itu kan harus ada silsilah ilmiah, harus ada pengakuan. Dan kalau mereka mengaku cucu cicit Nabi SAW, mestinya mereka adalah orang yang paling terdepan memperjuangkan sunnah Nabi SAW, yang paling berteriak untuk mengamalkan hidayah Rasul, bukan sebaliknya malah kemudian membuat cerita-cerita khurafat yang tidak ada dasarnya sama sekali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik kita akan bicara sedikit tentang kehidupan Husain sebelum masuk kepada tema yang kita akan bahas.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Husain dan juga abangnya Hasan adalah kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena kedua cucu Nabi Hasan dan Husain ini adalah pelipur lara bagi Rasul. Rasul itu kan pernah punya anak laki-laki. Dia pernah punya anak Qasim, tapi meninggal di waktu bayi. Kemudian punya anak lagi setelah diangkatnya jadi Nabi, namanya Abdullah, tapi juga meninggal dunia di waktu bayi juga. Kemudian setelah di usia senjanya, di usia tuanya, mendekati kematiannya, Allah takdirkan punya anak juga, tapi bukan dari Khadijah, tapi dari budaknya Maria Qibtiyah. Kemudian diberi nama Ibrahim. Tapi sayang usia 1 tahun 8 bulan lagi lucu-lucunya juga meninggal dunia. Dan yang sangat menyesakkan dada Nabi SAW adalah kematian Ibrahim. Sampai Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu mengatakan, "Wa ma yubkika ya Rasulullah?" Rasul, kenapa engkau menangis saat kematian Ibrahim itu? Maka Nabi SAW mengatakan, "Ya Abdurrahman, innal aina la tadma wa innal qalba la tahzan wa inna bi firakika ya Ibrahim la mahzunun wa ma naqulu illa ma yarda rabbuna." Bagaimana aku tidak menangis wahai Abdurrahman, sementara mata ini bisa mengeluarkan air mata dan hati ini bisa bersedih, sementara perpisahan aku dengan Ibrahim ini sungguh menyesakkan dada. Tapi aku berusaha untuk tidak mengucapkan sesuatu kecuali apa yang Allah ridhoi saja. Artinya bahwa kematian putra-putra Rasul ini menyesakkan dada Nabi SAW. Dan ingat, anak laki-laki di zaman itu bagaikan emas yang luar biasa. Tapi sebaliknya anak-anak perempuan di zaman jahiliyah itu tidak ada harganya. Makanya sebagian mereka apabila dihabar gembirakan tentang kelahiran anak perempuan, sebagian mereka mengubur hidup-hidup karena malu. Tapi kalau yang lahir anak laki-laki itu kebanggaan luar biasa. Itu di zaman jahiliyah. Sehingga wajar kalau Nabi SAW sangat sesak dadanya ketika kematian putra terakhir beliau Ibrahim. Tapi Allah Subhanahu wa taala ganti kesedihan dengan kebahagiaan dengan lahirnya cucu beliau dari Fatimah, Hasan, Husain dan Muhsin. Tapi Muhsin sayang meninggal di waktu kecil, sehingga tinggal Hasan dan Husain saja. Dari kedua cucu Rasul inilah keturunannya sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan akan senantiasa ada. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Hasan lahir atau Husain lahir, dua-duanya lahir, kita tahu bahwa yang memberi nama Hasan dan Husain dan Muhsin juga adalah Nabi. Jadi Ali radhiyallahu anhu itu ketika punya anak namanya Husain dan Hasan, itu dua-duanya dikasih nama Harban. Harban itu artinya perang. Karena orang-orang jahiliyah di masa itu kalau ngasih nama anak itu aneh-aneh. Lah salah satunya Ali radhiyallahu anhu ketika lahir Hasan itu dikasih nama Harban, peperangan Harban itu. Maka Rasul mengatakan jangan kasih nama itu, kasihlah nama Hasan. Kemudian lahir Husain dikasih nama Harban lagi. Maka Rasul mengatakan jangan, kasih nama Husain. Kemudian lahir anak ketiga Muhsin, dikasih nama lagi Harban. Asih perang aja dikasih nama. Tapi Nabi mengatakan jangan kasih nama Muhsin, karena aku teringat dengan Nabi Harun ketika memberi nama anaknya Sobar, Sobur dan Mubashir. Jadi Rasulullah SAW teringat Nabi Allah Harun alaihi salatu wassalam, kemudian memberi nama cucu-cucunya dengan nama yang mirip-mirip, Hasan, Husain dan Muhsin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lahir saja di usia 7 hari.
Maka Nabi SAW kemudian mengakikahi Hasan dan Husain ini. Dan itu disebutkan dalam sebuah riwayat, Aqqa anil Hasani bi kabshin wa anil Husaini bi kabshin. Nabi SAW pernah mengakikahi Hasan dengan satu kambing dan mengakikahi Husain dengan satu ekor kambing. Walaupun dalam riwayat yang lain Nabi SAW menganjurkan anak perempuan satu kambing, anak laki-laki dua kambing. Dan tentu bahwa ucapan Nabi SAW lebih utama dibandingkan perbuatannya. Perbuatan Rasul mengakikahi Hasan dan Husain satu kambing. Tapi ucapan Rasul mengatakan perempuan satu kambing, laki-laki dua kambing. Dan al-qawlu muqaddamun 'alal fi'li. Itu kaidah. Ucapan itu lebih diutamakan dibandingkan perbuatan. Artinya kalau kita punya anak laki-laki ya dua kambing, kalau perempuan satu kambing. Dan di sini ada pelajaran dari Nabi SAW kepada kita. Kenapa kemudian Nabi SAW mengakikahi keduanya? Karena kita tahu bahwa akikah ini sangat penting, karena terkait dengan tergadaikannya seorang anak memberikan syafaat kepada orang tuanya. Rasul mengatakan kullu ghulam murtahanun bi aqiqatihi. Setiap orang itu tergadaikan syafaatnya dengan akikahnya. Jadi Nabi SAW tidak mau Hasan dan Husain ini terhalang untuk memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Makanya Nabi mengakikahi keduanya. Dan ini pelajaran bagi kita, kalau kita memiliki kesanggupan, akikahi anak kita supaya tidak terhalang syafaat mereka dengan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun masa kanak-kanak Hasan dan Husain, ya samalah dengan kita juga. Artinya tidak ada yang berbeda. Sebagaimana anak-anak yang bermain, ya jalan, ya lari, menangis, tertawa, itulah Hasan dan Husain layaknya anak-anak yang lainnya. Cuman bedanya tentu dia memiliki nasab yang luar biasa yang kita tidak punya. Bagaimana tidak agungnya Husain ini dan juga abangnya Hasan. Pertama, ibundanya Fatimah. Siapa yang tidak kenal Fatimah? Fatimah adalah satu dari empat wanita terbaik dunia. Yang disabdakan Nabi SAW, kamula minar rijali kathirun walam yakmul minan nisa illa arbah. Laki-laki sempurna itu banyak, tapi perempuan sempurna itu tidak banyak kecuali hanya 4 orang. Kemudian Rasul menyebutkan dari zaman ke zaman. Pertama Asiyah bintu Muzahim, istri daripada Fir'aun. Kemudian yang kedua Maryam bintu Imran, ibunda Isa bin Maryam. Kemudian yang ketiga Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi SAW. Dan yang terakhir Fatimah, putri Nabi SAW. Jadi Husain memiliki ibunda satu di antara 4 wanita terbaik dunia. Dan ingat, ibunda Husain, Fatimah, kelak di sorga akan menjadi pemimpin para wanita. Itu dari segi ibunya. Sekarang ayahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak kenal Ali bin Abi Thalib? Satu di antara khulafaur rasyidin yang keempat setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali. Satu di antara 10 sahabat yang disebutkan satu redaksi hadis al-mubasyiruna bil jannah, orang-orang yang dijanjikan masuk surga. Dan Ali radhiyallahu anhu adalah ibnu ammi Nabi SAW. Dia putra daripada pamannya Rasul, artinya sepupu dengan Nabi. Dan Ali radhiyallahu anhu juga anak angkat Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kakeknya Sayyidu al-Anbiya, pemimpinnya para nabi. Adapun neneknya Khadijah, satu di antara 4 wanita terbaik dunia. Adapun dia sendiri Hasan dan Husain, Husain sendiri adalah pemimpin kita kelak pada hari kalau Allah takdirkan kita masuk surga. Karena Rasul mengatakan,
sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain itu akan menjadi pemimpin para pemuda di sorga. Jadi nasab mana lagi yang bisa menandingi Husain ini dan juga abangnya Hasan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun sifat-sifatnya, Hasan dan Husain ini sangat mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Ali sendiri, kanal Hasanu ashbahun nas bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min jihati min wajhihi ila surratihi, wa kanal Husain ashbahun nas bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ma asfala min dzalik. Kata Ali radhiyallahu anhu, adapun Hasan itu dari pusar ke atas itu persis dengan Nabi. Adapun Husain dari pusar ke bawah. Jadi kalau seandainya kedua manusia ini dikumpulkan, maka itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Ali mengatakan Hasan lebih mirip dengan Rasul dari pusar ke atas, Husain lebih mirip dengan Rasul dari pusar ke bawah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah Hasan dan juga Husain. Saking cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kedua cucunya ini, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, khutbah Jumat lagi. Kemudian Hasan dan Husain masih kecil ini, biasa namanya anak laki-laki, apalagi anak kecil kan lari sana lari sini. Ketika melihat cucunya lari-lari, maka Nabi SAW sampai turun mimbar, kemudian menangkap kedua cucunya, kemudian menggendongnya naik lagi ke atas mimbar, kemudian melanjutkan ceramahnya dan ditutup dengan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak keturunan kalian juga bisa menjadi fitnah, termasuk aku, kata Nabi SAW. Aku tidak kuasa dengan kedua cucuku ini. Makanya Nabi SAW kalau sedang sholat itu, terkadang Hasan Husain itu naik di punggung Nabi. Karena sayangnya Nabi SAW sengaja melamakan sujudnya itu, sehingga para sahabat menyangka ada turun wahyu kepada Nabi SAW, karena saking lamanya sujudnya. Tapi Rasul menjelaskan tidak, karena di punggungku ada kedua cucuku, biarkan dia turun baru aku bangkit dari sujud. Begitulah kecintaan Nabi SAW. Sampai Nabi SAW apabila sakit Hasan dan Husain itu, Nabi berusaha untuk meruqyahnya. Diruqyah oleh Nabi SAW. Sebagaimana hadis yang masyhur, di mana Nabi SAW meruqyah keduanya dan mengatakan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syaitanin wa hammah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, Al-Quran maksudnya, dari setan-setan yang jahat yang akan menguasai kedua cucuku ini. Begitulah perhatian Nabi SAW kepada Hasan dan juga Husain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Nabi SAW sedang menggendong Hasan dan Husain ini, maksudnya di bahunya, kemudian ada seorang sahabat nyeletuk dan mengatakan, Rasul, apakah engkau mencintai keduanya? Maka Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah mengatakan, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu. Ya Allah, aku sangat mencintai dia, maka cintailah dia. Wa ahbib man yuhibbuhu, dan cintai siapapun yang mencintai dia. Lihat, Rasul sedang menggendong Husain, meminta kepada Allah, ya Allah, aku sangat mencintai dia, tolonglah cintai juga dia, dan cintai siapapun yang mencintai dia. Artinya kalau kita mencintai Husain, berarti masuk dalam doa ini kita akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadis mengatakan, man ahabbahuma faqad ahabbani wa man abghadahuma faqad abghadani. Siapapun yang mencintai keduanya, maka dia telah mencintai aku, kata Rasul,
dan siapapun yang membenci keduanya, maka dia telah membenci aku, kata Rasul. Lihat bagaimana Nabi SAW sangat keras sekali kepada para pembenci Hasan dan Husain. Sampai-sampai ada seorang sahabat namanya Aqra ibn Habis radhiyallahu anhu. Dia punya anak 10. Nabi SAW ketika itu menggendong Hasan Husain kemudian mencium keduanya. Aqra ibn Habis ini kaget karena dia tidak pernah mencium anak-anaknya, sehingga dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau mencium keduanya?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Berapa putramu?" 10. "Pernah kau cium putra-putramu dan putri-putrimu?" "Tidak," katanya. Maka Rasul mengatakan, "Ciumlah putra-putrimu, karena kalau engkau tidak menciumnya, maka hampir-hampir rahmat akan dicabut dalam jiwamu." Maka Rasul mengatakan, "Irhamu man fil ardi sayarhamukum man fis sama." Sayangi orang yang di bumi, maka yang di langit akan sayang kepadamu. Dan banyak lagi tentang keutamaan Husain dan juga abangnya Hasan radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, ketika itu khalifah jatuh kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di zamannya itu sangat menyayangi kedua cucu Nabi ini. Sampai-sampai apabila mendapatkan ganimah peperangan, maka Abu Bakar akan menyisihkan harta ganimah itu untuk kedua cucu Nabi SAW. Apa yang dilakukan Abu Bakar sama dengan yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sama juga suka memberikan harta banyak kepada keluarga Nabi SAW. Lah di zaman Utsman tentu keduanya sudah dewasa. Dan di zaman Abu Bakar dan Umar kan masih kecil. Di zaman Utsman tentu sudah tua, sudah dewasa. Lah dia terlibat dalam peperangan ketika membuka Afrika. Di zaman Utsman radhiyallahu an, Hasan dan Husain ini ikut perang menjadi seorang mujahidin di bawah tentara Utsman ibn Affan radhiyallahu an sampai membebaskan daratan Afrika. Dan begitu seterusnya. Tetapi ketika kemudian Ali radhiyallahu an ayahnya berkuasa, kemudian Allah takdirkan Ali meninggal dunia di tangan Abdurrahman ibn Mulzam, secara otomatis kekuasaan jatuh kepada Hasan. Tapi Hasan itu tidak lama berkuasa. Menjadi khalifah Ar-Rashidah ini hanya 6 bulan. Karena setelah Hasan berkuasa, rupanya pasukan Ali radhiyallahu an bangkit kembali dan pasukan Muawiyah bangkit kembali, kemudian hendak berperang. Karena kan sebelumnya bapaknya dengan Muawiyah itu ada konflik tentang terbunuhnya Utsman. Jadi Utsman ketika terbunuh oleh kelompok Sabaiyah itu, 5.000 anak muda yang tergabung dari anak-anak muda Kufah, anak-anak muda Mesir, anak-anak muda Basrah, akhirnya mereka pun datang ke Madinah di musim haji dengan terakhir melakukan pembunuhan dengan cara sadis kepada Utsman. Utsman ibn Affan meninggal sedang membaca Quran dan sedang berpuasa di usia 80 tahun lebih, dah tua. Lah terbunuhnya Utsman ini menyisakan kesedihan kepada keluarganya, salah satunya Muawiyah. Karena masih satu kabilah Bani Umayyah. Sementara Ali radhiyallahu an tidak kunjung menangkap para pembunuh Utsman, tentu karena ijtihad Ali. Karena di belakang para pembunuh Utsman ini kabilah-kabilah besar dari berbagai macam daerah kan gitu. Kalau sampai ditangkap akan menjadi perang besar. Makanya Ali mengatakan, "Saya akan tangkap tapi baiat dulu saya." Tapi Muawiyah terbalik, "Tangkap dulu baru saya baiat. Tangkap dulu baru saya akan baiat engkau wahai Ali." Maka bersiteganglah antara Ali dan kubu Muawiyah yang ada di Syam, yang ketika itu di zaman Utsman Muawiyah itu posisinya sebagai gubernur di Syam. Akhirnya terjadilah salah paham, kemudian terjadi peperangan yang disebut dalam sejarah sebagai perang Siffin namanya.
Lah inilah perang pertama, perang saudara namanya. Persis seperti yang disabdakan Nabi SAW lewat lisannya Hudzaifah ibnul Yaman. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya soal fitnah, maka kemudian Hudzaifah mengatakan, selama engkau masih hidup wahai Umar, maka tidak akan terjadi fitnah. Maksudnya tidak mungkin ada pembunuhan orang Islam dengan orang Islam. Tetapi kalau engkau meninggal wahai Umar, maka pintu fitnah akan terbuka. Betul, setelah Umar meninggal, kemudian era kekuasaan Utsman, disinilah terjadi perang saudara sampai Utsman pun dibunuh oleh orang-orang yang mengatasnamakan cinta dengan Al-Quran, membunuh Utsman atas nama Quran. Padahal Utsman adalah ahli Quran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya setelah perang Siffin ini terjadi perdamaian. Kemudian terjadi perdamaian ini, keluar satu kelompok yang kemudian melembaga sampai hari ini yang disebut dengan Khawarij. Lah dari tengah-tengah Khawarij inilah muncul seorang laki-laki yang hafal Quran, namanya Abdurrahman ibn Mulzam. Di tangan dialah Ali radhiyallahu an ditikam kemudian meninggal. Bayangkan, yang menusuk Ali, yang membunuh Abdurrahman bin Mulzam ini bukan orang biasa, hafal Quran. Tapi dia membunuh Ali radhiyallahu an. Lah ketika Ali radhiyallahu an meninggal dunia, baru kemudian Hasan yang secara otomatis diangkat menjadi khalifah. Lah ketika Hasan kemudian diangkat menjadi khalifah, para pendukung Ali radhiyallahu an bangkit dan ingin menyerang Muawiyah yang ada di Syam, sebab mereka adalah sumber kekacauan menurut orang-orang ini. Ya tentu Muawiyah tidak tinggal diam, berak juga pasukannya dan hampir berhadap-hadapan dan hampir perang. Tapi Hasan setelah berkuasa 6 bulan, dia tidak mau ada lagi pertumpahan darah. Akhirnya dia dari Madinah datang ke Kufah, kemudian dari Kufah datang ke Syam, kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, dan mengatakan, ya Muawiyah, aku lepas sebagai pemimpin kaum muslimin, kuserahkan kepemimpinanku kepadamu. Maka kemudian Hasan pun menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dari sini terjadi pergeseran antara Khulafaur Rasyidin menjadi mulkun wa rahmah. Karena Khulafaur Rasyidin itu cuma 30 tahun saja berdirinya. Dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, itu cuma 30 tahun saja. Berdasarkan sabda Nabi bahwa kekhilafahan di atas kenabian itu hanya 30 tahun saja, ditutup dengan Hasan 6 bulan. Setelah itu akan bergeser menjadi mulkun wa rahmah, kerajaan demi kerajaan. Dan kerajaan yang pertama kali adalah kerajaan yang diasas oleh Muawiyah, yang kemudian kerajaannya disebut Bani Umayyah. Nanti Bani Umayyah tumbang juga tuh oleh Bani Abbasiyah. Nanti Bani Abbasiyah tumbang lagi sampai yang terakhir kepada Bani Utsmaniyah atau dikenal dengan Turki Utsmani, yang kemudian runtuh dalam peperangan dunia pertama. Yang sejak itu sudah tidak ada lagi kerajaan karena orang-orang barat memecah Islam, terutama di Timur Tengah, jadi negara-negara sampai hari ini. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang ingin saya ceritakan adalah ketika Muawiyah bin Abi Sufyan berkuasa, memang tidak ada keributan. Bahkan penyerahan kekuasaan Hasan kepada Muawiyah itu, tahun penyerahannya disebut Amul Jamaah, tahun persatuan, tahun perdamaian, tidak ada lagi peperangan. Persis seperti sabda Nabi SAW kepada Husain dan Hasan ketika ada di pelukannya. Kata Nabi, salah satu dari cucuku ini, katanya, akan mendamaikan dua kekuatan yang hendak berperang. Rupanya sadaqah Rasulullah. Rupanya dari dua cucu yang mendamaikan dua peperangan yang akan bertempur itu adalah Hasan. Persis seperti sabda Nabi SAW. Akhirnya kemudian kubu daripada
Hasan pun bergabung dengan kubu Muawiyah, maka menyatulah kaum muslimin di zaman Muawiyah. Bahkan Hasan dan Husain terlibat juga dalam peperangan bersama Muawiyah ketika membebaskan Konstantinopel. Memang betul-betul bersatu kaum muslimin di zaman itu. Tetapi memang Allah takdirkan berbeda. Ketika Muawiyah meninggal dunia, Muawiyah tidak membentuk Dewan Syura sebelum meninggal untuk menggantikan posisinya. Harusnya Muawiyah itu seperti Umar, membuat Dewan Syura. Yang Dewan Syura ini nanti akan memilih kira-kira siapa yang pantas menggantikan Muawiyah. Tapi Muawiyah mengesampingkan itu semua, langsung menunjuk putranya Yazid untuk memegang tahta setelah kematiannya. Ini yang jadi polemik. Inilah terjadinya fitnah. Sejarah Husain terbunuh itu dari sini mulainya, di mana Muawiyah entah karena urusan politik langsung memilih putranya Yazid. Dan ingat, Muawiyah tidak punya anak kecuali Yazid. Kenapa alasannya? Karena kita tahu bahwa ketika Abdurrahman ibn Mulzam dengan kawan-kawannya hendak membunuh Ali itu, mereka rapat di Mekah. Mereka menyasar kepada 3 sahabat yang akan mereka bunuh dalam satu malam. Pertama Ali radhiyallahu an, yang kemudian Amr bin As, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu target Khawarij. Adapun kemudian Ali berhasil mereka bunuh di tangan Abdurrahman ibn Mulzam. Adapun Amr ibn As lolos dari pembunuhan karena ketika itu dia sedang sakit. Sementara sebagai ganti mengimami sholat subuh, dia ganti orang lain. Orang yang gantinya itu yang dibunuh. Sementara Muawiyah sempat berkelahi, kemudian terluka. Dan lukanya, kata dokter, tidak bisa disembuhkan. Artinya dia tidak akan punya anak lagi. Sembuh tapi tidak punya anak lagi, kecuali Yazid. Putranya itu Yazid bin Muawiyah. Ya. Lah Yazid bin Muawiyah ini tiba-tiba ditunjuk langsung. Harusnya Muawiyah itu membuat Dewan Syura. Kenapa? Karena banyak sahabat yang masih hidup, sementara Yazid itu bukan sahabat, dia tabi'in. Karena di zaman itu masih ada sahabat-sahabat senior yang masih hidup. Ada Abdullah ibn Umar masih hidup, ada Anas ibn Malik masih hidup, ada Abdullah ibn Zubair masih hidup, termasuk Husain masih hidup. Dan Husain terbaik. Harusnya Muawiyah meninggal, Husainlah menjadi pemimpin setelahnya. Tapi entah kenapa Muawiyah, mungkin karena ada unsur politik, memilih Yazid pula. Dan memaksa seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada untuk membaiat putranya Yazid. Akhirnya karena ketakutan, ya banyak manusia berbaiat. Tapi sayang, ada 2 tokoh besar tidak mau baiat. Husain tidak mau baiat, dan Abdullah ibn Zubair tidak mau baiat. Dipaksa pun tak mau baiat. Akhirnya kemudian keduanya lari dari Madinah ke Mekah dan bersembunyi di Mekah. Lah orang-orang Kufah yang dekat dengan ibu kota itu, mereka memang tidak suka dengan Yazid. Sama sekali tidak suka menjadi pengganti daripada Muawiyah. Itu di ibu kota tuh. Ketika orang-orang yang ada di ibu kota itu di Kufah mendengar bahwa Husain tidak berbaiat, Abdullah ibn Zubair tidak berbaiat, akhirnya mereka ingin supaya Husain itu yang memegang kekuasaan dan mengambil alih kekuasaan dan menumbangkan Yazid bin Muawiyah. Itu tujuan orang-orang Kufah. Dari situlah mereka ngirim surat dari Kufah ke Madinah. Dikirim surat. Suratnya bukan 1-2 surat, sampai ratusan surat. Ingat, di zaman itu ngirim surat jangan seperti sekarang pakai WA, tidak. Zaman kita masih kecil-kecil saja ngirim surat itu, kalau dapat surat itu udah bahagia luar biasa. Kadang-kadang ngirim surat tak sampai-sampai salah alamat. Kadang-kadang balik lagi alamatnya gak jelas. Kan itu. Zaman itu kan gitu ya. Saya masih ingat waktu saya di pesantren dulu itu, kalau dapat surat dari saudara, dari orang tua, wah senang itu, sampai sembunyi itu bacanya tuh. Sampai disimpan gitu ya, kalau isinya bagus gitu. Kalau isinya jelek dirobel. Tapi seperti itu surat menyurat itu di zaman itu sangat luar biasa. Awalnya Husain tidak percaya, sebanyak itu surat datang ke Madinah meminta agar Husain datang ke Kufah dan siap dibaiat untuk menggulingkan kekuasaan Yazid. Tapi karena terus-terusan tiap hari ada surat, yakinlah terpengaruh Husain dengan surat ini. Tapi akhirnya Husain pun
mengirim saudaranya namanya Muslim ibn Uqail atau Ibn Aqil rahimahullahu taala. Muslim ibn Aqil ini masih keluarganya. Diutus oleh Husain, coba Muslim, kau berangkat ke Kufah sana, ke Syam. Benar enggak bahwa orang-orang Kufah itu meletakkan loyalitasnya kepada saya, tidak kepada Yazid? Karena ini kan di ibu kota masalahnya, di Jakartanya lah bahasa kita ya. Akhirnya Muslim bin Aqil pun berangkat ke Kufah. Sampai di Kufah dikira dia Husain, semua berbaiat. Dari situ bahwa surat itu benar adanya. Mereka ingin Husain itu yang menggantikan Yazid. Sampai akhirnya kemudian berhasil mengumpulkan sampai 5.000 manusia di Kufah itu. Coba bayangkan, kemudian menyerbu, melakukan demonstrasi lah bahasa kitanya ke istananya Yazid, orang-orangnya Yazid bin Muawiyah. Di situ ada namanya Ubaidillah ibn Ziyad. Itu kaki tangan daripada Yazid bin Muawiyah, namanya Ubaidillah ibn Ziyad. Yang ketika itu menjadi gubernur Kufah. Tetapi Ubaidillah ibn Ziyad ini pandai dia. Sudah tahu nih gerak-gerik gak bagus nih. Ini akan terjadi pemberontakan kepada Yazid. Akhirnya kemudian Ubaidillah ibn Ziyad membuat trik bagaimana caranya kemudian loyalitas mereka kepada Husain diputus di tengah jalan sebelum Husain datang. Dengan cara apa? Dibuatlah serangan fajar. Tahu serangan fajar? Dikasih duit banyak-banyak. Ya. Kasih sembako, kasih apa gitu kan. Kalau sekarang pakai sembako lah kan. Ya zaman dulu ndak pakai duit supaya loyalitasnya berganti kepada Yazid. Money politik pun ndak ada tuh zaman tuh. Bukan sekarang aja, rupa niru-niru juga gitu orang sekarang. Ini niru-niru Ubaidillah ibn Ziyad yang membunuh Husain tuh. Ya. Akhirnya kemudian dari 5.000 orang Kufah itu bisa belot, lo bayangkan. Gara-gara money politik itu. Jadi ketika kemudian Muslim bin Aqil ini sholat subuh yang tadinya di belakangnya 5.000 pengikutnya, ketika salam sempurna ke kiri itu Assalamualaikum, Assalamualaikum. Pas tengok ke belakang tidak ada lagi 5.000, sisanya 3 orang. La ilaha illallah. Dan 5.000 orang yang berbaiat itu sisanya 3 orang aja. Yang 3 orang ini kemudian pergi satu-satu, akhirnya tidak ada dia pengikutnya. Makanya kemudian dia takut Husain ini ketipu. Dia langsung kirim surat. Jangan datang ke Kufah. Jangan sampai datang, karena orang-orang Kufah itu para pengkhianat. Kemudian dia ditangkap oleh Ubaidillah ibn Ziyad, kemudian dibantai. Ini Husain tidak tahu kalau saudaranya Muslim bin Aqil sudah terbunuh di tangan Ubaidillah ibn Ziyad nih. Ya zaman dulu pakai apa informasinya kan? Berangkatlah Husain dan 70 orang ini terdiri daripada keluarga dia, 50-nya dari keluarga dia, yang 30-nya tentara-tentara untuk menjaganya. Jadi jumlahnya 70 orang. Jadi 50 orang itu ya, termasuk istri-istrinya, kan banyak istri-istrinya Husain itu. Termasuk anak-anaknya, termasuk juga istri-istrinya Hasan yang sudah meninggal, termasuk juga anak-anaknya Hasan, termasuk juga dari keluarganya Uqail. Pokoknya jumlah keluarga Nabi yang ikut itu 50 orang plus 30 orang penjaganya, 70 orang semuanya. Ketika itu para sahabat banyak yang menasihati Husain jangan pergi ke sana. Salah satunya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menasihati. Bahkan mengingatkan, wahai Husain, kalau engkau ingin berkuasa jangan ke Kufah, pergi ke Yaman sana katanya. Karena di Yaman itu loyalis bapakmu banyak di sana. Jadi kalau engkau pergi ke Yaman, pasti orang Yaman akan memilih engkau menjadi pemimpin mereka. Dan orang Kufah terkenal dengan ahlu ghudur, orang yang mudah mengkhianat. Hatinya dengan kita, badannya dengan mereka, katanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Banyak, bukan satu sahabat menasihati Husain itu jangan sampai pergi. Kalau tidak percaya, karena kan keberangkatan Husain itu di musim haji, pas tanggal 8. Jadi sahabat menasihati, ya Husain, sebaiknya kau haji dulu. Haji ini banyak orang Kufah datang, kau bisa bertanya. Namanya haji kan dari mana-mana datang kan. Kau cari informasi di situ. Tapi entah memang Allah sudah takdirkan ya, memang maut sudah menjemput dia. Husain tidak peduli dengan nasihat-nasihat sahabat-sahabat yang lain itu. Dia tetap berangkat dengan 70 orang tadi.
Dia tidak melaksanakan haji, langsung berangkat ke Kufah. Ketika kemudian keberangkatan Husain ini tercium oleh Ubaidillah ibn Ziyad ini, gubernurnya Yazid bin Muawiyah yang ada di Kufah. Akhirnya kemudian Ubaidillah ibn Ziyad mengutus 1000 pasukan. 1000 pasukan untuk mengintai maunya Husain ini apa, datang ke Kufah ini. Ya. Akhirnya diintai betul tuh kedatangan Husain itu. Lah Husain ini kaget ketika sampai di Kufah, kok daerahnya agak serem. Kata Husain, ini kami ada di mana? Maka orang-orang yang ada di situ mengatakan, ini daerah Karbala. Maka tragedi disebut tragedi Karbala. Kata Husain, wallahi karbun wabala. Demi Allah ini karb. Karb itu pasti akan datang bencana dan juga akan datang bala di tempat ini katanya. Jadi nama saja itu jadi kepikiran jadinya kan. Karbun wabala disingkat jadi Karbala di Irak sana. Betul ketika itu tiba-tiba dikepung dengan 1000 pasukan yang diutus oleh Ubaidillah ibn Ziyad ini. Setelah kemudian Husain pun disuruh, sebenarnya yang 1000 pasukan ini pemimpinnya bagus, meminta agar Husain itu balik lagi ke Madinah. Tapi Husain pula ngotot tak mau. Yang ngotot itu keluarga Muslim bin Aqil, karena merasa ayahnya ataupun kerabatnya dibunuh. Dia mau minta balasan darah. Makanya tidak mau balik. Husain ini semua mau balik ke Madinah. Tapi karena keluarga Muslim bin Aqil yang terbunuh itulah minta supaya darahnya Muslim bin Aqil itu diselesaikan. Ini kisah siapa membunuhnya. Tiba-tiba kemudian datang pasukan yang lebih banyak daripada itu. 4.000 pasukan. Jadi kalau digabung jadi 5.000 pasukan. Melawan 30 orang. Cemana bisa menang? Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah ketika itu kemudian Husain pun sebenarnya sudah mau pulang. Sampai Husain mengatakan, kenapa kalian tidak menghalang-halangi aku? Kalau kalian tidak setuju keberadaan di Kufah, kata Husain, tidak apa-apa, pilihlah dengan 3 pilihanku katanya. Pertama, biarkan aku pulang ke Madinah. Yang kedua, biarkan aku ke Sugur, ke tempat jihad mana kaum muslimin jihad, aku akan ikut jihad. Atau biarkan aku berangkat menemui Khalifah Yazid bin Muawiyah, aku ingin berunding dengan dia. Tapi Ubaidillah ibn Ziyad ketika itu menolak. Oh, tidak bisa. Ini kekuasaanku di sini. Aku gubernurnya. Kamu harus ikut aku. Ya. Akhirnya entah siapa yang memulai. Akhirnya malam itu tepat pada tanggal 9 Muharram. Maka Husain itu sudah merasakan hal-hal yang tidak enak. Makanya malam itu dia habiskan dengan qiyamul lail, dengan membaca Quran. Dan seluruh pasukannya, keluarganya disuruh malam itu begadang salat malam, meminta fatwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi memang Allah takdirkan keesokan harinya tepat di tanggal 10 Muharramnya, yang 5.000 pasukan ini adalah beberapa yang membelot dan membela Husain ini, tapi tidak seimbang. Tetap saja terjadi peperangan yang jomplang, tidak seimbang. 5.000 melawan 30 orang. Siapa yang bisa menang? Yang 70 orang ini pun di situ banyak wanitanya, tidak ikut perang, banyak anak-anaknya. Sehingga akhirnya semua putra-putra Husain tidak ada yang selamat dalam peperangan ini. Semua meninggal kecuali 1 orang. Namanya Husain ibnu Ali ibnu Husain ibnu Abi Talib, atau kunyahnya dikenal Zainul Abidin. Itu satu-satunya putra Husain yang selamat tuh, Zainul Abidin, Husain ibn Ali. Karena ketika itu dia sedang sakit di tenda, dia tidak bisa ikut perang, berdiri pun tidak bisa, dijaga oleh bibinya Zainab. Ketika Husain ini sedang berperang berkecamuk, dia mengisyaratkan kepada Zainab untuk membawa lari putranya, biar ada satulah yang hidup yang menjadi penerus keturunannya. Zainab inilah yang menyelamatkan satu-satunya putra Husain dalam Karbala ini, dan dia selamat. Makanya siapapun yang mengaku keturunan Nabi SAW dari jalur Husain harus melewati Zainul Abidin, Husain ibn Ali ibn Abi Talib ini. Kalau tidak, maka anda ngaku-ngaku saja turunan Husain. Adapun Hasan itu
yang hidup cuma 2 anaknya. Karena waktu itu kan masih kecil dan sakit, tidak ikut berangkat di Madinah. Makanya selamat dia. Jadi jalur dari Hasan itu 2 anak putranya, jalur dari Husain itu 1 anak putranya. Dari sini berkembang cucu cicit Nabi SAW. Ya. Tapi yang jelas bahwa tepat di tanggal 10 Muharram ini, disitulah terjadi tragedi yang sangat menyedihkan, di mana Husain dibantai, sehingga pembantaian ini menjadikan kepala dan badan Husain entah berantah di mana, karena terputus kepalanya. Sehingga menjadi polemik para ulama, di mana kuburan kepalanya Husain itu. Ada yang mengatakan di Kufah, ada yang mengatakan di Basrah, ada yang mengatakan di Syam, ada yang mengatakan di Mesir. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menguatkan bahwa kepalanya Husain dikubur di Madinah. Adapun jasadnya entah yang mana satu. Karena banyak bergelimpangan jasad kan. Yang jadi masalah kepalanya ini, coba dikubur tanpa badan. Bagaimana kita tidak sedih, tidak menangis gitu ya, kalau seandainya pembunuhan sesadis ini kepada cucu Nabi SAW. Luar biasa ini sadisnya orang-orang Kufah Ubaidillah ibn Ziyad ini. Makanya wajar kalau kemudian para ulama banyak yang mengomentari. Salah satunya siapa? Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan ulama-ulama yang lain mendoakan dengan keburukan setiap para pembunuh Husain ibn Ali radhiyallahu anhu. Dan subhanallah, kutila madluman, Husain terbunuh dengan cara zalim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalim. Ingat Allah, jangan kau kira Allah lalai terhadap apa yang dilakukan orang-orang zalim. Semua para pembunuh Husain, semua meninggal dalam kondisi tidak baik, yang terlibat dalam pembunuhan itu. Karena kemudian era setelahnya ada pasukan disebut pasukan Awabin, pasukan orang-orang yang bertobat, yang konon dulunya mereka yang ngirim surat ke Kufah, dari Kufah ke Madinah. Ketika Husain datang mereka tidak bisa apa-apa. Setelah meninggal baru mereka kemudian bangkit dan mencari para pembunuhnya, disebut pasukan Awabin itu, yang kemudian mencari siapapun para pembunuh Husain itu. Akhirnya terbantai semuanya, siapapun yang terlibat, termasuk Ubaidillah ibn Ziyad itu, yang memotori terbunuhnya Husain ibn Ali. Ada sebagian orang yang kemudian salah paham, seolah-olah dalang pembunuhan Husain adalah Yazid bin Muawiyah. Ingat, Yazid tidak terlibat dalam pembunuhan walaupun dia khalifah. Karena Yazid itu hanya memandatkan kepada Ubaidillah ibn Ziyad sebagai gubernur yang ada di Kufah untuk mengawasi saja, bukan membunuh. Makanya dia marah ketika kemudian dia mendengar bahwa Ubaidillah ibn Ziyad malah membunuh Husain. Dan dia mengatakan, demi Allah, kalau aku berada di posisi dia saat itu, aku tidak mungkin membunuhnya. Kemudian dia menangis dan mengutuk siapa para pembunuhnya. Cuman kesalahannya Yazid bin Muawiyah cuman satu, dia tidak menangkap para pembunuh Husain itu saja. Tapi dia tidak terlibat. Apalagi kemudian Yazid sendiri masuk pada hadis Nabi SAW bahwa pasukan yang menyeberangi lautan, maka mereka pasukan yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, tidak ada peperangan yang melewati lautan di zaman Khulafaur Rasyidin kecuali di zaman Muawiyah. Di zaman Umar mau ada pasukan mau diseberangkan untuk menjajah sampai ke daratan Afrika kan. Tapi Umar tidak tahu, dah kebayang takutnya mati nanti di tengah laut, makanya tidak jadi. Baru terjadinya pasukan kaum muslimin nyebrang lautan untuk meluaskan kekuasaan itu di zaman Muawiyah tuh. Lah Yazid terlibat di situ. Jadi walaupun bagaimana dia punya keutamaan, ya, tapi banyak kemudian orang-orang, terutama orang-orang Syiah, mencela Yazid ibn Muawiyah radhiyallahu anhu. Ketika kemudian keberangkatan Husain ini tercium oleh Ubaidillah ibn Ziyad ini, gubernurnya Yazid bin Muawiyah yang ada di Kufah. Akhirnya kemudian Ubaidillah ibn Ziyad mengutus 1000 pasukan. 1000 pasukan untuk mengintai maunya Husain ini apa, datang ke Kufah ini. Ya. Akhirnya diintai betul tuh kedatangan Husain itu. Lah Husain ini kaget ketika sampai di Kufah,
kok daerahnya agak serem. Kata Husain, ini kami ada di mana? Maka orang-orang yang ada di situ mengatakan, ini daerah Karbala. Maka tragedi disebut tragedi Karbala. Kata Husain, wallahi karbun wabala. Demi Allah ini karb itu pasti akan datang bencana dan juga akan datang bala di tempat ini katanya. Jadi nama saja itu jadi kepikiran jadinya kan. Karbun wabala disingkat jadi Karbala di Irak sana. Betul, ketika itu tiba-tiba dikepung dengan 1000 pasukan yang diutus oleh Ubaidillah ibn Ziyad ini. Setelah kemudian Husain pun disuruh, sebenarnya yang 1000 pasukan ini pemimpinnya bagus, meminta agar Husain itu balik lagi ke Madinah. Tapi Husain pula ngotot tak mau. Yang ngotot itu keluarga Muslim bin Aqil, karena merasa ayahnya ataupun kerabatnya dibunuh. Dia mau minta balasan darah. Makanya tidak mau balik. Husain ini sebenarnya mau balik ke Madinah, tapi karena keluarga Muslim bin Aqil yang terbunuh itulah minta supaya darahnya Muslim bin Aqil itu diselesaikan. Ini kisah siapa pembunuhnya. Tiba-tiba kemudian datang pasukan yang lebih banyak daripada itu, 4.000 pasukan. Jadi kalau digabung jadi 5.000 pasukan tuh, melawan 30 orang. Cemana bisa menang? Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah ketika itu kemudian Husain pun sebenarnya sudah mau pulang, sampai Husain mengatakan, kenapa kalian tidak menghalang-halangi aku? Kalau kalian tidak setuju keberadaan di Kufah, kata Husain, tidak apa-apa, pilihlah dengan 3 pilihanku katanya. Pertama, biarkan aku pulang ke Madinah. Yang kedua, biarkan aku ke Sugur, ke tempat jihad mana kaum muslimin jihad, aku akan ikut jihad. Atau biarkan aku berangkat menemui Khalifah Yazid bin Muawiyah, aku ingin berunding dengan dia. Tapi Ubaidillah ibn Ziyad ketika itu menolak. Oh, tidak bisa, ini kekuasaanku di sini, aku gubernurnya, kamu harus ikut aku. Ya. Akhirnya entah siapa yang memulai. Akhirnya malam itu tepat pada tanggal 9 Muharram, maka Husain itu sudah merasakan hal-hal yang tidak enak. Makanya malam itu dia habiskan dengan qiyamul lail, dengan membaca Quran. Dan seluruh pasukannya, keluarganya disuruh malam itu begadang salat malam, meminta fatwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi memang Allah takdirkan keesokan harinya tepat di tanggal 10 Muharramnya, yang 5.000 pasukan ini adalah beberapa yang membelot dan membela Husain ini, tapi tidak seimbang. Tetap saja terjadi peperangan yang jomplang, tidak seimbang. 5.000 melawan 30 orang. Siapa yang bisa menang? Yang 70 orang ini pun di situ banyak wanitanya, tidak ikut perang, banyak anak-anaknya. Sehingga akhirnya semua putra-putra Husain tidak ada yang selamat dalam peperangan ini. Semua meninggal kecuali 1 orang. Namanya Husain ibnu Ali ibnu Husain ibnu Abi Talib, atau kunyahnya dikenal Zainul Abidin. Itu satu-satunya putra Husain yang selamat tuh, Zainul Abidin, Husain ibn Ali. Karena ketika itu dia sedang sakit di tenda, dia tidak bisa ikut perang, berdiri pun tidak bisa, dijaga oleh bibinya Zainab. Ketika Husain ini sedang berperang berkecamuk, dia mengisyaratkan kepada Zainab untuk membawa lari putranya, biar ada satulah yang hidup yang menjadi penerus keturunannya. Zainab inilah yang menyelamatkan satu-satunya putra Husain dalam Karbala ini, dan dia selamat. Makanya siapapun yang mengaku keturunan Nabi SAW dari jalur Husain harus melewati Zainul Abidin, Husain ibn Ali ibn Abi Talib ini. Kalau tidak, maka anda ngaku-ngaku saja turunan Husain. Adapun Hasan itu yang hidup cuma 2 anaknya, karena waktu itu kan masih kecil dan sakit, tidak ikut berangkat di Madinah, makanya selamat dia. Jadi jalur dari Hasan itu 2 anak putranya, jalur dari Husain itu 1 anak putranya. Dari sini berkembang cucu cicit Nabi SAW. Ya. Tapi yang jelas bahwa tepat di tanggal 10 Muharram ini, disitulah terjadi tragedi yang sangat menyedihkan, di mana Husain dibantai, sehingga pembantaian ini
menjadikan kepala dan badan Husain entah berantah di mana, karena terputus kepalanya. Sehingga menjadi polemik para ulama, di mana kuburan kepalanya Husain itu. Ada yang mengatakan di Kufah, ada yang mengatakan di Basrah, ada yang mengatakan di Syam, ada yang mengatakan di Mesir. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menguatkan bahwa kepalanya Husain dikubur di Madinah. Adapun jasadnya entah yang mana satu. Karena banyak bergelimpangan jasad kan. Yang jadi masalah kepalanya ini, coba dikubur tanpa badan. Bagaimana kita tidak sedih, tidak menangis gitu ya, kalau seandainya pembunuhan sesadis ini kepada cucu Nabi SAW. Luar biasa ini sadisnya orang-orang Kufah Ubaidillah ibn Ziyad ini. Makanya wajar kalau kemudian para ulama banyak yang mengomentari. Salah satunya siapa? Ibnu Katsir rahimahullahu taala dan ulama-ulama yang lain mendoakan dengan keburukan setiap para pembunuh Husain ibn Ali radhiyallahu anhu. Dan subhanallah, qutila madluman, Husain terbunuh dengan cara zalim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalim. Ingat Allah, jangan kau kira Allah lalai terhadap apa yang dilakukan orang-orang zalim. Semua para pembunuh Husain semua meninggal dalam kondisi tidak baik yang terlibat dalam pembunuhan itu. Karena kemudian era setelahnya ada pasukan disebut pasukan Awabin, pasukan orang-orang yang bertobat, yang konon dulunya mereka yang ngirim surat ke Kufah, dari Kufah ke Madinah. Ketika Husain datang mereka tidak bisa apa-apa. Setelah meninggal baru mereka kemudian bangkit dan mencari para pembunuhnya. Disebut pasukan Awabin itu, yang kemudian mencari siapapun para pembunuh Husain itu. Akhirnya terbantai semuanya, siapapun yang terlibat, termasuk Ubaidillah ibn Ziyad itu, yang memotori terbunuhnya Husain ibn Ali. Ada sebagian orang yang kemudian salah paham, seolah-olah dalang pembunuhan Husain adalah Yazid bin Muawiyah. Ingat, Yazid tidak terlibat dalam pembunuhan walaupun dia khalifah. Karena Yazid itu hanya memandatkan kepada Ubaidillah ibn Ziyad sebagai gubernur yang ada di Kufah untuk mengawasi saja, bukan membunuh. Makanya dia marah ketika kemudian dia mendengar bahwa Ubaidillah ibn Ziyad malah membunuh Husain. Dan dia mengatakan, demi Allah, kalau aku berada di posisi dia saat itu, aku tidak mungkin membunuhnya. Kemudian dia menangis dan mengutuk siapa para pembunuhnya. Cuman kesalahannya Yazid bin Muawiyah cuman satu, dia tidak menangkap para pembunuh Husain itu saja. Tapi dia tidak terlibat. Apalagi kemudian Yazid sendiri masuk pada hadis Nabi SAW bahwa pasukan yang menyeberangi lautan, maka mereka pasukan yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, tidak ada peperangan yang melewati lautan di zaman Khulafaur Rasyidin kecuali di zaman Muawiyah. Di zaman Umar mau ada pasukan mau diseberangkan untuk menjajah sampai ke daratan Afrika kan. Tapi Umar tidak tahu, dah kebayang takutnya mati nanti di tengah laut, makanya tidak jadi. Baru terjadinya pasukan kaum muslimin nyebrang lautan untuk meluaskan kekuasaan itu di zaman Muawiyah tuh. Lah Yazid terlibat di situ. Jadi walaupun bagaimana dia punya keutamaan, ya. Tapi banyak kemudian orang-orang, terutama orang-orang Syiah, mencela Yazid ibn Muawiyah radhiyallahu anhu.